Kita akan belajar tentang yang ini dulu. Yang evidence based mungkin nanti Bu Nova record aja ya. Karena ini kan sebenarnya evidence based practice ini tidak terlalu harus mendalam. Ya, untuk materi-materi yang mungkin tidak terlalu mendalam bisa kita record. Namun karena untuk yang hari ini manajemen postoperatif terkait dengan komplikasi pasca anestesi, nanti kita akan bahas pada siang hari ini. Oke, baik Bu Nova, share dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Sudah, Ibu. Sudah, Sudah, Bu. Ya. Kita akan belajar tentang komplikasi pasca anestesi. Nah, terus kemudian nanti kita akan membahas juga terkait dengan tata laksana pulih sadar ya. Pertama, teman-teman kira-kira tahu tidak apa yang terjadi pasca anestesi? Hal-hal apa yang kemungkinan besar terjadi pada pasca anestesi? Kita ketahui bersama bahwa seperti pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Nova sampaikan terkait dengan anestesi itu mengubah homeostasis yang ada di dalam tubuh kita. Ya, namun yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa memang anestesi itu menidurkan pasien, membuat pasien tidak sadar. Namun yang menjadi tolok ukur kita sebagai petugas kesehatan yang profesional bukan berbicara pada bagaimana cara menidurkan pasien, bukan. Tetapi justru yang terpenting adalah bagaimana supaya pasien itu bisa tersadar dengan sempurna. Kapan dia harus tersadar, ya? Kemudian hal-hal apa nanti yang akan terjadi saat tersadar, itu yang harus kita perhatikan justru. Ya, kalau misalnya kelas 3A, B, C, D, Bu Nova akan berikan semuanya injeksi ketamin saat ini. Sudah pasti semuanya teman-teman akan tertidur. Ya kan, gitu. Begitu Maaf, juga Bu Nova. Ya, teman-teman katanya tidak bisa join di room 3. kenapa? Kenapa Mbak? Oh, temannya bisa kok, yang lain nggak bisa, kenapa? Iya, tidak bisa join, tidak bisa masuk room 3 katanya, Bu. Ini banyak yang bilang. Iya, maksudnya kenapa? Ya, ini yang lainnya bisa kok, yang beliaunya, mereka-merekanya nggak bisa karena apa? Atau mungkin perangkatnya yang ini? Nggak tahu ya. Nggak tahu Mbak kenapa nggak bisa. Tapi ini Bu Nova dari tadi mengadmit terus sih. Ada mahasiswa yang beberapa masih di waiting room. Ini sudah Bu Nova admit semua. Masih ada yang belum bisa. Kenapa Mbak nggak bisanya? Coba ditanyakan apakah nggak ada pilihan breakout room-nya atau karena apanya Mbak? Ini saya tanyakan, Bu. Ini saya masih bisa mengadmit nih. Ya, saya ulangi lagi bahwa kalau misalnya teman-teman ini semuanya termasuk Bu Nova, kita diberikan injeksi ketamin misalnya pada siang hari ini, ya saya suntikan ketamin misalnya, atau loh ini kok admin to main session. Iya, Bu. Ini dari kelas lain juga ngirim ke saya, katanya setelah diklik join tetap tidak masuk, tetap kembali ke yang awal. Dipilihnya ke room 3 nggak bisa? Iya, dipilih room 3 lalu klik join tetap tidak masuk, Bu. Waduh, kenapa ya Mbak? Dulu.
Ini ada yang waiting room di room 2. Jangan di room 2, di room 3. Ini ada yang... Tapi kenapa masuknya ke saya sih? Kan saya di room 3. Tapi ini ada yang menunggu di room 2. Nggak tahu, Mbak. Mungkin salah ini, Mbak. Teman-teman mungkin salah, nggak salah room. Roomnya benar, Bu. Pas diklik join di room 3 itu nggak bisa masuk, tetap keluar lagi. Nggak bisa masuk, tetap kembali ke yang awal. Kenapa ya? Nova nggak paham ya, Mbak. Nanti kalau memang nggak bisa masuk, ini aja deh berarti kelas apa nih? Khusus kelas 3A? 3A dari kelas lain juga ada yang Kelas bilang C juga, Bu. Waduh, apa ya? 3D juga banyak, Bu. Dari kelas B juga ada, Bu, beberapa mahasiswa. Sebentar dulu ya. Ntar saya tanyakan ke ini, saya tanyakan ke bagian BAK dulu. Sudah saya sampaikan ke BAAK. Nanti ini ya, kita nunggu. Ini Bu Nova, oh ini bisa nih, ada nih, room 3 ada yang masuk. Tuh, kok lucu sih? Jadi itu roomnya berubah-ubah loh yang ada di sini nih. Waiting room 2, waiting room 6, waiting room 1, gitu. Ini sudah saya sampaikan ke BAAK ya, nanti nggak tahu nih BAAK gimana. Harusnya sih bisa katanya gitu. Suruh bersabar saja dulu ya, sedang mau dicarikan ininya oleh BAAK karena apa juga masih dicari tahu sebabnya karena apa. Hmm. Itu ini ada tulisannya waiting room 1, padahal kan saya tidak di room 1. Kenapa ya? Kelihatannya ada gangguan internet. Tadi mau masuk kelasnya juga nggak bisa.
Teman-teman, ini kata BAAK kayaknya ada gangguan internet. Tadi mau masuk Sekalsa juga nggak bisa katanya. Nanti suruh bersabar ya. Ini yang waiting room 3 ada di saya, tapi tiba-tiba berubah jadi room 1, room 2, saya nggak ngerti ya. Nanti suruh bersabar aja deh. Pokoknya kalau ada yang mau masuk ke waiting room 3, sudah saya admit. Sedang ada gangguan memang katanya. Ini yang sudah di room 3 sudah saya admit. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke laptop ya, bahwa untuk mau menidurkan, tidak hanya sekedar menidurkan pasien, tetapi juga yang harus kita pikirkan yang utama adalah untuk supaya bagaimana pasien itu bisa terbangun dengan sempurna tanpa mengalami penyulit-penyulit. Ya, nanti apa yang terjadi pada pasien ya setelah kita tidurkan itu yang harus kita pikirkan. Nah, biasanya pada penyulit pasca anestesi itu terjadi beberapa hal yang umum terjadi. Bisa teman-teman simak, adalah mual muntah, ya, kemudian perubahan mental, kenapa sih? Perubahan mental, terus kemudian adanya gangguan saluran pernapasan atas, ya, terjadi hipotensi, terus kemudian hipertensi dan gangguan irama jantung. Itu yang umum terjadi pada pasien. Ya, jadi pada pasien-pasien yang dilakukan tindakan anestesi, kita ketahui memang ada 3 fase peri anestesi, pre, intra, dan pasca. Ya, jadi begitu sekian 10 menit misalnya obat anestesi itu dimasukkan, itu di fase intra anestesi itu juga bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan fase pasca anestesi. Itu juga ada beberapa hal yang umum yang terjadi pada pasca anestesi, yaitu hipotensi, hipertensi, mual muntah, perubahan mental. Perubahan mental ini adalah perubahan dari yang pasien tertidur menjadi bangun, sehingga biasanya dia akan teriak-teriak, akan histeris ya, karena akibat pengaruh dari obat anestesi. Makanya kalau teman-teman lihat biasanya atau yang sudah pernah mengalami tindakan operasi misalnya bisa mengalami perubahan mental, ya, teriak-teriak histeris. Terus kemudian dia tidak sadar memang ya kalau dia teriak-teriak atau histeris itu dia tidak sadar karena memang masih ada pengaruh obat biusnya. Terus kemudian berikutnya adalah gangguan di saluran pernapasan atas. Gangguan saluran pernapasan atas ini bisa terjadi hipoksemia atau bisa terjadi obstruksi atau sumbatan jalan napas akibat dari anestesi. Ya, jadi apalagi ini terjadi pada anestesi yang regional, ya. Kita regional itu kan kita berikan injeksinya di lumbal. Nah, kalau pemberian posisinya itu enggak betul, itu nanti obat anestesinya bisa naik ke toraks. Ya, makanya kalau regional itu kan hanya separuh ya, yang lumpuh hanya di bagian bawah saja. Tidak semuanya, jadi pasiennya masih tersadar, ya, gitu. Nah,
Tata laksananya apa? Tata laksananya yang pertama, apabila ini yang harus teman-teman waspadai ya. Apabila terjadi penurunan tekanan darah, silakan nanti teman-teman bisa catat. Nanti kita akan memberikan post test di belakang, ya. Bila terjadi penurunan tekanan darah, di mana penurunan tekanan darahnya ini mencapai 20-30% dari MAP, mean arterial pressure, atau tekanan rata-rata arteri, maka berikan cairan kristaloid melalui bolus atau melalui infus. Ya. Kemudian kalau memang tidak berhasil, bentar dulu. Ya, jadi ini yang harus teman-teman tarik garis bawah ya. Jadi kalau terjadi penurunan tekanan darah itu harus diberikan cairan kristaloid sampai dengan 500 atau bahkan 1000 cc. Ya. Nah, makanya untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi pasca anestesi ini, maka perlu diberikan cairan kristaloid sebelum tindakan anestesi. Jadi di preloading dulu, berikan cairan dulu. Ya, itu pencegahannya. Jadi jangan diberikannya di tengah-tengah, ya sebisa mungkin diberikan sebelum induksi. Ya, nah terus kemudian kalau memang itu kok masih terjadi tekanan darah secara drop belum naik, boleh diberikan cairan koloid. Ada yang teman-teman bisa menyampaikan contoh cairan infus yang kristaloid apa, yang koloid apa? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Yang kristaloid contohnya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Swastika. NaCl. Iya, pinter. 1 NaCl itu cairan jenis kristaloid. Yang kedua? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Anggini. Cairan ringan laktat, Bu. Ya, RL, ringan laktat itu masuk ke dalam kristaloid. Pinter. Berikutnya? Ada lagi satu lagi. Iya, Mbak Wahyuni, silahkan. Asering, Bu. Asering, ya, pinter. Itu masuk juga ke dalam jenis kristaloid. Oke. Yang koloid, boleh diberikan contoh? Izin menjawab. Izin menjawab, Dextran. Bu. Izin menjawab, Bu. Lainnya selain swastika, Krisma, Nila, Nia, Krisma, Nia. Silakan Krisma. Ya, Bu. Untuk Dextran, Ibu. Apa Mbak? Dextran? Ya. Dextran yang berapa persen? Ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Izin Bu. Kalian izin jawab, Bu. Izin menjawab, Ibu. Alenta, silakan Ibu, Alenta. izin menjawab. Alenta dulu. Cairan Apalagi? Cairan infus salin yang mengandung natrium klorida 0,9%. Kalau 0,9 itu masuknya ke kristaloid, Dok. Oh, 0,45%. Ya, 0,3 atau 0,45 ya. 45 ya, itu masuk ke koloid. Iya. Oke, apalagi? Yang koloid? Izin menjawab, Ibu. Ya. Bu. Ibu. Ya, silakan Elsa. Gelatin. Ya. Albumin, Bu. Albumin, gelatin, ya. Dextran itu Izin masuk menjawab, ke koloid. hidrokselatif, Bu. HES masuk, Bu. Intania apa Intania?
hidroksiletil starch bukan, Bu? Ya, boleh. Apalagi? Izin menjawab, Bu Rizka. Rizka, silakan Rizka. Izin bukan. Apa, Dok? Has. Terus kemudian Gelofusin. gelatin, ya. Terus kemudian apalagi tadi dextran 0,4% atau NaCl 0,3%. Kalau yang NaCl 0,9 itu masuk ke kristaloid. Tadi dulu, saya nutup pintu dulu. Ya, jadi pada saat ini juga terjadi kalau pasiennya mengalami pendarahan juga, ya. Jadi teman-teman harus bisa perhatikan. Nah, ini diberikan setiap 15 menit sekali. Ya, ini sering sekali terjadi. 80% pasien akan terjadi hipotensi, ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya. Oke. Nah, bila terjadi mual muntah, ya, maka yang harus dilakukan, jadi biasanya mual muntah ini akibat hipotensi, ya. Nah, biasanya kalau hipotensinya teratasi, mual muntahnya juga akan teratasi. Tapi teman-teman tidak boleh lengah, ya, tidak boleh lengah. Harus tetap memperhatikan keadaan apakah pasien terjadi mual muntah atau tidak, ya. Nah, pada saat pasien mengalami mual muntah, teman-teman bisa lakukan pemberian obat antiemetik, ya. Obat antiemetik itu bisa teman-teman berikan, ya. Nama obatnya contohnya adalah dehydrobenzoperidol atau droperidol atau ondansetron. Yang biasa sering diberikan adalah dengan ondansetron. Jadi dosisnya 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 50, tinggal dikalikan saja. Kita mau pakai dosis yang berapa, ya? Paham?
Paham teman-teman ya? Sudah ditarik clue-nya ya, dicatat ya. Tekanan darah drop apa ininya. Nah, kalau tekanan darah, kalau misalnya cairan kristaloid ataupun koloid tidak berhasil, kita berikan efedrin. Ya, itu obat untuk menaikkan tekanan darah. Kalau misalnya cairan ini kita berikan tidak berhasil. Tapi kalau mual muntah itu biasanya langsung dengan diberikan obat-obatan antiemetik. Ya, antiemetik itu anti muntah. Bila terjadi nyeri kepala yang biasanya terjadi karena kebocoran liquor, jadi teman-teman, apabila pasien terjadi nyeri kepala hebat, ya, nyeri kepala itu terjadi akibat salah tusuk bisa. Misalnya, teman-teman melakukan injeksi spinal, ya, tapi ternyata jarumnya terlalu besar atau jarumnya tidak sesuai dengan ukuran tubuh pasien, atau kita masukkan jarum, ya, jarum sekat kelumbal, kan harus pada saat kita akan memberikan injeksi anestesi itu kita masukkan ke lumbal pasien, nanti indikator berhasil atau tidaknya itu harus ada CSS atau cairan cerebrospinal atau cairan otak, warnanya putih bening, ya, sehingga itulah keberhasilan kita bahwa jarum yang kita masukkan itu sudah masuk ke dalam subarachnoid. Ya, tapi ada yang kadang tidak berhasil memasukkan sehingga diongkek-ongkek. Ya, sehingga diongkek-ongkek. Jadi, kalau misalnya itulah resiko untuk terjadi kebocoran pada lumbal, ya, sehingga akan mengakibatkan nyeri kepala pasien yang hebat karena adanya peningkatan tekanan kranial, ya. Nah, apabila setelah ditusuk ternyata pasien mengalami nyeri kepala hebat, silakan teman-teman lakukan tirah baring, lakukan pemberian cairan dehidrasi dan pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri ya, nyeri kepalanya. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Saya. Nah, terus kemudian apabila terjadi nyeri punggung akibat tusukan jarum, karena memang apabila kita melakukannya kurang profesional, itu akan mengakibatkan sesuatu hal nyeri yang berkelanjutan kepada pasien. Ya, nah kalau nyeri punggung ini ya kita berikan secara simptomatik aja, biasanya cukup dengan analgetik. Ya, jadi ini adalah sekilas terkait dengan tata laksana bagaimana hipotensi, mual muntah, dan nyeri kepala. Nah, apa yang terjadi tadi di depan itu adalah masalah secara suara saya kecil banget. Sudah kedengaran ya? Maaf Bu, suara Ibu kekecilan Bu. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya ulangi lagi ya. Sampai di mana tadi, Ndok? Ini Suaranya ya. tadi gede, Bu. Besar, Bu. Ini sudah besar. Iya sudah Bu. Saya ulangi ya. Saya ulangi, nanti bisa teman-teman tarik garis bawah. Yang pertama, apabila terjadi penurunan tekanan darah mencapai 20-30%, ya, teman-teman bisa berikan cairan kristaloid. Kristaloid dulu, ya, karena kristaloid ini dia lebih bersifat netral. Ya, nah kalau memang dia terjadi perdarahan hebat, ya, atau setelah diberikan kristaloid kok tidak naik-naik tekanan darahnya, baru diberikan cairan koloid yang sudah tadi teman-teman sebutkan. Nah, kalau misalnya Bu, kalau tekanan darahnya itu belum naik juga setelah pemberian kristaloid ataupun koloid,
kita berikan apa? Kita berikan efedrin. Ya, efedrin itu untuk meningkatkan kerja pacu jantung. Ya, sehingga nanti diharapkan bisa naik. Apabila terjadi mual muntah, berikan obat antiemetik. Ya, jadi mual muntah ini akibat dari pasien terjadi hipotensi. Ya, karena terjadi penurunan tekanan darah secara drop, turun drastis, itu akan mengakibatkan efek saraf vagusnya ini bekerja sehingga dia akan mengakibatkan mual muntah. Jadi kalau hipotensinya biasanya teratasi, mual muntahnya juga akan teratasi teman-teman biasanya. Tapi harus tetap teman-teman harus berikan ondansetron atau droperidol dengan dosis yang sudah tercantum di sini, ya. Nah, nyeri kepala hebat itu terjadi akibat penusukan yang keliru, diongkek-ongkek. Yang tidak profesional biasanya karena coba-coba ya, misalnya mencari mana lumbal untuk subarachnoidnya belum ketemu, sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran. Ya, gitu. Nah, terus kemudian apabila terjadi kebocoran liquor, ini teman-teman bisa lakukan tirah baring. Nanti ada posisinya, ya, nanti ada posisinya yang akan Bu Nova sampaikan posisi yang seperti apa. Nah, terus kemudian berikan cairan rehidrasi dan analgetik, ya, gitu. Terus kemudian beri bila terjadi nyeri punggung, ini nyeri punggung karena akibat tusukan tadi ya, diberikan obat secara analgetik aja. Nah, itu tadi masalah secara umum ya. Jadi apa tadi masalah yang secara umum? Pasca anestesi? 1. Mual muntah. Ya, mual Penurunan muntah, mental, saluran saluran nafas nafas atas, hipotensi, anemia, dan hipertensi. ya, Gangguan irama jantung. ya, tata laksananya juga sudah teman-teman bisa sudah dipahami. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah yang spesifik. Ya, yang spesifik ini biasanya terjadi masalah jalan napas, ya. Ya, jadi yang pertama adalah masalah jalan napas. Ya, jalan napas di sini yang terjadi akibat obstruksi yang sudah tadi Bu Nova sampaikan. Ya, ini jarang terjadi, tapi sangat bisa terjadi. Ya, gitu. Yang pertama, obstruksi jalan napas di sini bisa terjadi spasme laring. Jadi laringnya kaku, mengalami spasme kejang, ya. Kemudian udem laring atau udem jalan napas, ya. Ini terjadi karena akibat dari efek dari obat anestesi, inflamasi. Biasanya terjadinya karena akibat inflamasi, ya, akibat obat anestesi tadi. Jadi kalau teman-teman setahu Bu Nova, teman-teman dulu di semester 2 sudah pernah diajarkan terkait dengan bagaimana pengaruh obat anestesi terhadap sistem imun. Dia akan meningkatkan sitokin inflamasi. Ya. Nah, ini yang akan mengakibatkan udem pada jalan napas. Terus kemudian akan bisa mengakibatkan luka atau hematom di saluran napas, ya, atau bahkan terjadi paralisis pita suara. Ini bisa terjadi akibat pemasangan intubasi yang tidak betul, ya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi obstruksi jalan napas, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, elevasikan kepala, angkat kepala, ya.
Supaya apa? Ini jalan nafasnya di sini tidak menekuk, ya. Sehingga kita ekstensikan kepala, ya. Terus kemudian berikan oksigen, berikan nebulizer dan berikan epinefrin di sini, ya. Terus kemudian berikan kortikosteroid, kemudian batasi cairan, ya, karena kalau nggak dibatasi ya nanti bisa terjadi aspirasi, ya. Kalau memang dia perlu, lakukan intubasi kembali. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan, bahwa pada slide atau pertemuan kita sebelumnya terkait dengan intubasi, teman-teman pada saat mau melakukan ekstubasi, teman-teman harus pastikan dulu tidak ada masalah apapun di pasien. Karena jangan sampai sudah kita lepas intubasinya, pasien selesai di anestesi, operasi sudah selesai, pasien sudah mau dipindah ke ruang PACU, ya, atau ruang RR, teman-teman terburu-buru dalam melakukan ekstubasi atau pelepasan ETT tanpa melihat pasiennya keadaannya secara umum bagaimana. Kalau pasiennya itu belum sadar, ya, belum ada refleks, belum ada batuk, dia belum bisa bergerak ataupun sedikit aja misalnya refleks jari misalnya sudah ada, itu enggak masalah. Tapi kalau sama sekali belum ada, jangan dilakukan ekstubasi dulu. Kasihan nanti kalau misalnya tiba-tiba pasiennya terjadi obstruksi jalan nafas, kita harus lakukan reintubasi lagi, kan kasihannya diongke-ongke, ya, pasiennya. Itu yang pertama adalah kesulitan secara khusus di obstruksi jalan napas. Nah, masalah jalan nafas berikutnya, ini pasien bisa terjadi hipoventilasi. Ya, hipoventilasi. Dia frekuensi napasnya menurun dengan drastis. Ya, pasiennya menurun dengan drastis. Terus kemudian ini juga bisa terjadi pemberian pelemas otot yang tidak adekuat. Misalnya, pada saat teman-teman akan melakukan tindakan pemberian anestesi dengan intubasi, general anestesi dengan intubasi, kan pasti kita akan berikan trias anestesi kemarin yang sudah kita berikan. Sedasi, analgetik, dan muscle relaksan atau pelemas otot. Nah, pemberian pelemas otot yang tidak adekuat ini akan mengakibatkan terjadinya hipoventilasi. Ya. Nanti saya diingatkan itunya ya, absensi ya, presensi link presensi. Kemudian berikutnya, hipoventilasi ini akan mengakibatkan jelas adanya obstruksi jalan napas, bronkospasme, nyeri yang hebat, ya, yang dilandasi karena akibat dari penyakit paru-paru atau penyakit pembawa dari pasien itu. Ya, jadi ini beberapa hal yang terjadi pada pasien hipoventilasi. Nah, masalah pernapasan umum selain obstruksi hipoventilasi, pasien juga bisa terjadi hipoksemia. Hipoksemia itu kekurangan oksigen ke dalam jaringan. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya pasien masih dalam keadaan terintubasi, ya, ini pasien bisa dalam keadaan emergensi. Ya, bisa disebabkan karena memang tidak adekuat, ya, reverse-nya tidak adekuat. Terjadinya obstruksi jalan napas, lambung yang penuh, hemodinamik yang tidak stabil, pertukaran gas yang tidak adekuat atau hipotermi. Ya, jadi hipotermi ini akan mengakibatkan memang beberapa hal biasanya terjadi pada pasien-pasien yang masih terintubasi, ya, gitu. Nah,
selain masalah khusus masalah jalan pernapasan, masalah khusus yang sering terjadi juga adalah terkait dengan masalah hemodinamik. Ya, ini sering terjadi, makanya di depan itu dia sebagai masalah yang sering terjadi atau umum. Namun di sini ada masalah-masalah yang lebih spesifik lagi ya terkait dengan hipotensi. Nah, kenapa bisa terjadi hipotensi? Yang pertama karena akibat adanya pembuluh darah yang tidak adekuat, ya. Adanya pembuluh darah yang tidak adekuat. Terus kemudian berikutnya adanya penurunan tonus vaskuler. Vaskuler itu pembuluh darah. Kemudian ada masalah dengan miokard juga bisa. Kalau yang tadi secara umum itu biasanya kan hipotensi memang dia akibat dari pengaruh obat anestesi ya. Jadi begitu obat anestesi dimasukkan itu akan mengakibatkan vasodilatasi atau pembuluh darahnya itu melebar. Itu masalah umum yang terjadi. Makanya tadi di depan sini, nah ini kan masalah umum ya. Hipotensi di sini terjadi masalah umum. Tapi masalah umumnya yang ada di sini ini akibat murni dari efek obat anestesi. Karena efek obat anestesi itu dia melebarkan pembuluh darah. Ya, karena pembuluh darahnya sudah melebar sehingga dia tekanannya menjadi turun sehingga bisa terjadi hipotensi. Tapi bisa juga terjadi masalah secara spesifik hipotensi ini akibat dari biasanya pembuluh darah yang tidak adekuat dari pasien itu sendiri. Misalnya, pasien karena kekurangan cairan. Di awal pasien sudah kekurangan cairan, makanya pasien kalau mau diminta di anestesi, pre-anestesi kan pasien pasti diminta untuk puasa. Nah, hati-hati dengan puasa. Puasa kan minimal 8 jam. Ya kan? Puasa minimal 8 jam. Untuk diet yang keras ya, seperti nasi, daging, yang lain sebagainya lah diet keras ya. Nah, kalau misalnya minum boleh ya, 2 jam pasien itu boleh minum dengan diberikan air gula, enggak apa-apa, untuk mencegah terjadinya hipovolemi. Asal jangan makan yang berat. Nah, terjadinya hipovolemi pada pasien karena dehidrasi akibat puasa atau akibat yang lainnya, ini bisa mengakibatkan pasiennya hipotensi. Paham ya? Nah, terus kemudian terjadinya penurunan tonus vaskuler. Ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan juga bahwa akibat dari misalnya sepsis. Ya, pasien-pasien yang sepsis atau infeksi yang menyeluruh, jadi sepsis itu adalah infeksi menyeluruh, ya. Kemudian ada kasus anafilaksis atau alergi, pokoknya masalah-masalah khusus lah ya. Ini juga mengakibatkan pasien bisa terjadi hipotensi. Atau pasien-pasien yang memang dia sudah ada masalah kelainan jantung, itu juga akan bisa terjadi hipotensi. Nah, selain terjadi hipotensi, masalah pasca anestesi itu juga bisa terjadi hipertensi. Ini hipotensi dan hipertensi merupakan suatu hal yang bertolak belakang. Makanya obat anestesi itu tidak hanya melulu mengakibatkan hipotensi, tetapi juga dia bisa mengakibatkan hipertensi juga, ya. Nah, contohnya di sini adalah akibat dari tekanan intrakranial yang naik. Ya. Ini akan mengakibatkan tekanan intrakranial naik. Akan mengakibatkan agitasi. Ya, perubahan mental. Jadi beberapa hal hipoksemia, kekurangan oksigen dalam darah, ya, hiperkarbia, peningkatan CO2 dalam jaringan. Nah, ini bisa terjadi akibat hipertensi. Ya. Nah, kalau misalnya pasiennya selain terjadi hipotensi, hipertensi, pasien juga bisa terjadi gangguan
Ya, pasien juga bisa terjadi gangguan irama jantung. Ya, gangguan irama jantung di sini pasien juga bisa terjadi akibat tindakan pemberian obat anestesi. Ya, contohnya di sini pasien kita bisa berikan terapi lidokain. Ya, lidokain untuk mengatasi supaya pasiennya tidak terjadi gangguan irama jantung. Ya. Terus kemudian selain masalah hipotensi, hipertensi, ya, terus kemudian masalah irama jantung, pasien akibat dari obat anestesi itu juga bisa mengakibatkan masalah oliguri atau masalah pipisnya ada masalah, ya, buang air kecilnya ada masalah, ya. Atau bahkan di sini masalah neurologi yang terjadi ini akibat dari terlambat bangun. Kita berikan obat anestesi yang harusnya dia bangun sekian jam misalnya atau sekian menit, begitu selesai langsung harusnya bangun, tapi ternyata tiba-tiba terlambat dia, nggak bangun. Ini bisa disebabkan karena adanya kerusakan saraf. Memang adanya gangguan metabolisme. Misalnya, di sini pada pasien DM. Makanya hati-hati teman-teman, pada saat pasien itu mengalami hipertensi, mengalami hipotensi, mengalami hiperglikemia atau gula darahnya naik, atau bahkan gula darahnya turun banget, itu hati-hati jangan sekonyong-konyong langsung dilakukan tindakan operasi. Kalau ternyata tekanan darahnya itu tinggi, turunkan dulu sampai stabil. Kok tiba-tiba pasiennya rencana mau dilakukan besok misalnya tindakan operasi. Tiba-tiba pasiennya kok drop tekanan darahnya 90/70. Itu juga tidak boleh, jangan langsung diberikan tindakan operasi. Tunda dulu sampai benar-benar tekanan darahnya stabil. Begitu juga dengan pasien DM. Ya, pasien DM ternyata gula darahnya 600. Besok padahal harus dilakukan tindakan operasi. Harus tunda dulu sampai dengan diberikan obat terapi, sampai dengan dia stabil. Karena kenapa? Karena akan mengganggu ini. Bisa mengakibatkan terlambat bangun. Ya, bisa mengakibatkan terlambat bangun dan akan mengakibatkan perubahan hemodinamik selama diberikan obat anestesi. Ibaratnya pasien normal saja diberikan anestesi aja bisa fatal akibatnya kalau kita tidak hati-hati. Ya, bisa fatal. Apalagi yang sudah ada masalah. Ya, ini yang menjadi catatan kita nanti ya. Harus menjadi koreksi untuk teman-teman semua. Nah, masalah neurologi yang biasanya sering terjadi terlambat bangun tadi ya, karena akibat kerusakan neurologi, memang gangguan metabolisme, bisa karena tadi pasiennya mengalami DM, ya, atau bahkan ini bisa karena akibat dari delirium yang gawat. Misalnya, pasien memang ada masalah dengan gangguan kesadaran sebelumnya. Misalnya, pasien stroke. Pasien stroke sudah ada gangguan kesadaran. Ya. Nah, ternyata memang pasien itu butuh dioperasi sito karena misalnya ada perdarahan di otak. Nah, ini menjadi suatu dilema. Dilema untuk seorang dokter atau kita penata bahwa memang itu pasien perlu dilakukan tindakan operasi atau tidak. Karena gangguan kesadaran yang terjadi sebelumnya, sebelum dilakukan anestesi pada pasien, ini juga akan mengakibatkan bisa pasien terjadi terlambat bangun, ya, gitu. Nah, berikutnya adalah ya, ada masalah spesifik tadi obstruksi jalan nafas, hipotensi, hipertensi, ya. Terus kemudian ada masalah urologi, kemudian ada masalah disretmia atau gangguan irama jantung,
kemudian ada masalah neurologi. Nah, berikutnya komplikasi pasca anestesi bisa juga terjadi hipotermi. Ini juga sangat sering terjadi. Pasiennya menggigil. Ya. Nah, hipotermi ini terjadi karena adanya vasokonstriksi. Ya, vasokonstriksi. Jadi biasanya hipotermi ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Ya, bisa karena memang pengaruh obat anestesi itu sendiri yang mengeblok hipotalamus. Kita ketahui kan yang mengatur suhu kita siapa? Yang mengatur suhu kita siapa sih dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Hipotalamus tadi, Bu. Iya, pinter ya, hipotalamus. Nah, akibat pemberian obat anestesi itu akan mengubah set point yang ada di hipotalamus. Catat ya. Ini nanti sering akan ditanyain. Nah, begitu dengan obat anestesi itu hipotalamus akan diubah ya. Jadi merusak karena memang tadi sudah kita sampaikan bahwa memang obat anestesi ini dia mengubah fisiologi tubuh kita. Sehingga karena set point-nya sudah disetel 36 sampai 37 derajat Celcius, makanya itu suhu normal kita kan 36 sampai 37. Tapi karena akibat obat pengaruh anestesi itu dia akan berubah set point-nya. Dia akan mensekresi yang namanya katekolamin. Ya. Nah, katekolamin ini dia akan menjadi menurun. Katekolamin yang menurun akan mengakibatkan penurunan metabolisme. Jelas ya, nanti kalau ditanya mengapa kok pasca anestesi itu bisa terjadi hipotermi, Anda bisa menjawab. Karena satu, pengaruh obat anestesi itu akan mengubah set point hipotalamus sehingga mengakibatkan penurunan katekolamin. Karena katekolaminnya itu menurun, sehingga dia metabolismenya menurun. Karena metabolismenya menurun, jelas suhunya juga akan ikut menurun. Ya, itu alasan kenapa bisa terjadi hipotermi. Selain itu juga terjadinya hipotermi juga akibat dari terjadinya vasokonstriksi. Ya, vasokonstriksi. Akibat dari hipoperfusi. Ya, hipoperfusi ini adalah ketidakadekuatan dalam metabolisme obat. Ya, karena akibat dari obat anestesi tadi, ya. Nah, kalau pasiennya terjadi hipotermi, ini bisa kita berikan meperidin. Ya, kita berikan oksigen dulu, kemudian berikan 25 mg meperidin. Kemudian meperidin ini untuk meningkatkan metabolisme ya, sehingga kalau metabolismenya itu naik, ya nanti suhunya juga akan ikut naik. Kemudian tindakan mandiri kita apa? Tindakan mandiri kita bisa berikan selimut tebal, berikan kompres hangat, ya. Kemudian lampu penghangat, ya. Nah, atau kalau misalnya kita ada alatnya, kita bisa menggunakan isi volume vaskuler ditambah dengan dilator. Tapi ini jarang ya, karena kita nggak selalu punya. Tapi dengan selimut tebal atau kalau perlu berikan kompres hangat, itu sudah bisa membantu terjadinya hipotermi, apalagi sudah kita berikan tindakan kolaborasi meperidin dan oksigen. Ini sudah sangat membantu, ya. Nah, berikutnya ini yang teman-teman juga harus bisa pahami. Lucu ya, kalau kita bilang aneh ya, anestesi itu bisa mengakibatkan hipotermi, juga bisa mengakibatkan hipertermi. Jadi bertolak belakang. Bisa mengakibatkan hipotensi,
juga bisa mengakibatkan hipertensi. Ya, luar biasa banget ini obat anestesi. Karena apa? Memang merubah semua fisiologi tubuh sehingga efeknya sungguh dahsyat sekali. Ya, hipotensi tadi sudah kita pelajari di depan. Ya, hipotermi ini juga sudah. Nah, sekarang hipertermi. Hipertermi ini biasa yang terjadi pada pasien ini akibat dari infeksi yang terjadi. Tapi ini jarang, tapi kejadiannya 0,0 sekian persen, tapi ada dan bisa sangat terjadi. Ya, terus kemudian ini nanti tolong teman-teman habis ini tolong dicari terkait dengan hipertermi maligna. Karena ini slide Bu Nova kan tidak terlalu banyak. Nanti setelah ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Ya. Terus kemudian nanti silakan dicatat hipertermi maligna itu apa? Ya, kemudian mengapa bisa terjadi? Karena yang akan kita bahas di hipertermi ini adalah hipertermi maligna. Bentar dulu. Nah, terus kemudian ini juga bisa terjadi akibat dari akan mengakibatkan krisis hipertiroid, ya, krisis hipertiroid. Jadi pasien-pasien yang terjadi masalah dengan kelenjar tiroidnya ini nanti akan bisa mengakibatkan pasien hipertermi, ya. Oke. Nah, terus kemudian ini adalah kriteria untuk kembali ke bangsal. Apabila teman-teman akan melakukan pemindahan pasien dari ruang intraanestesi ke pasca anestesi, ini bisa teman-teman harus perhatikan hemodinamiknya harus stabil, tekanan darah, nadi, RR dan lain sebagainya harus stabil. Teman-teman ini harus stabilkan dulu. Ya. Nah, terus kemudian ventilasi harus spontan. Ya, pernapasan harus adekuat. Harus sudah ada refleks batuk. Kalau pasien belum ada refleks batuk, tolong jangan dilakukan ekstubasi. Instubasinya jangan dicabut dulu. Ini untuk yang pasien general anestesi, ya. Nah, terus kemudian nyeri terkontrol, ya. Kemudian suhu normal dan mual muntah minimal. Jadi benar-benar pasien sudah harus dalam keadaan stabil semuanya, baru boleh kita pindah dari intra anestesi ke ruang pemulihan, ya, atau ruang RF. Nah, ini untuk yang bromate, saya kira teman-teman sudah paham, ya. Ini untuk pasien yang dilakukan tindakan regional anestesi, ya. Apabila pasiennya itu suruh ngangkat kakinya, pasien tidak tidak bisa, berarti ini skornya masih 3, artinya pengaruh obat anestesi masih ada. Ya, jangan pindah ke ruang bangsal dulu, biarin di ruang RR dulu, ruang pemulihan dulu. Kalau misalnya, oke Pak, sekarang coba digerakkan kakinya, jari kakinya digerakkan. Kalau dia sudah bisa menggerakkan, berarti dia nilainya 2. Kemudian suruh angkat lututnya. Kalau lututnya bisa mengangkat sedikit, berarti dia nilainya 1. Kalau dia bisa mengangkat penuh, berarti nilainya 0. Nah, jika skor nilainya kurang dari 2, maka pasien dapat dipindahkan dari ruang pemulihan ke bangsal. Ya, jadi nanti teman-teman pada saat nanti praktek di ruang RR atau PACU, kan nanti akan dibagi ya, biasanya hari ini kloter ABC di ruang anamnesis, para anestesi, EDEF di ruang intra anestesi, dan lain sebagainya di ruang RR. Nanti akan muter sehingga semuanya berpengalaman pada saat di ruang pre seperti apa, pada saat intra bagaimana, pasca bagaimana, ya.
Jadi kalau boleh dipindah kalau skornya itu kurang dari 2. Kalau masih 2 jangan dulu ya, jangan dulu. Tunggu sampai dengan dia bisa mengangkat lutut sedikit. Nah, dia skornya 1 atau bahkan sudah bisa menekuk lututnya, dia berarti obat anestesinya sudah pengaruhnya sudah hilang. Boleh kita pindah ke ruang tangsel. Nah, ini Bromatch yang tadi sudah Bu Nova sampaikan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita tarik kesimpulan dulu bahwa yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah terkait dengan penyulit pasca anestesi, yaitu mual muntah, perubahan mental, saluran terjadinya sumbatan saluran napas atas, hipotensi, disritmia, dan hipertensi. Ya. Nah, kalau tata laksananya, kalau misalnya pasiennya terjadi hipotensi, apa yang harus dilakukan, Bagas? Apa, Bagas? Kalau terjadi pasien hipotensi, Bagas? Tadi apa? Bu Nova suruh nyatet, toh? Apa Bu tadi soalnya Bu? Tata laksana pasien terjadi hipotensi. Apa? Bila terjadi bila terjadi hipotensi, maka diberikan dehidrobenzopendol atau dreperidol 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Hipotensi kok. Hipotensi, Nang. Ya. Mual muntah. Kalau pasien terjadi hipotensi mau apa, Ge? Diberikan ondansetron. Hipotensi kok. Kalau hipotensi. Hipotensi apa, Ondan? Ondansetron. Bukan. Kamu salah nyatet. Bukan. Oh, bukan. Hipotensi. Zidan? Berikan apa, Zidan? Kalau pasiennya hipotensi, Zidan? Apa, Zidan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Arda siapa tadi? Ardianur. Hasan. Iya, Hasan, Nur Hasan. Silakan Nur Hasan. Kalau kalau pasien mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah bisa diberi obat efedrin. Efedrin. Sebelum diberikan efedrin, kita berikan apa dulu, Anggini? Diberikan cairan kristaloid, Bu, atau cairan koloid. Ya, pinter ya. Good. Kemudian apabila terjadi mual muntah, apa yang harus kita lakukan, Vina Mayola? Ya, Bu. Ya, kalau pasiennya terjadi mual muntah, diapain, Dok? Mual muntah dikasih dehidrobenzoperidol. Karena hipotensi. Ya, droperidol atau ondansetron ya, itu obat ondansetron, ya Bu. Obat antiemetik. Oke. Kenapa pasien bisa terjadi nyeri kepala, Citra Dewi? Ini kasihan ya, banyak yang nggak bisa masuk ya. Kenapa ini nggak pada bisa masuk ya? Hanya sebanyak 50 sekian mahasiswa tok. Nanti bisa didengerin di itu ya, di rekaman Zoom ya, teman-teman yang nggak bisa masuk. Nanti absennya lewat Skalsa. Kasihan nggak bisa masuk. Yuk, pada saat ini apa? Nyeri kepala terjadi karena apa?
Ya, silahkan Citra. Karena salah tusuk itu Bu, jarumnya terlalu besar bisa jadi. Ya, pinter. Bu, izin menambahkan, Ya, bisa terjadi karena kebocoran cairan liquor. ya, atau kebocoran CSS ya, akibat dari penusukan yang tidak benar tadi bisa jarumnya terlalu besar ya, gitu. Nah, kalau terjadi nyeri kepala hebat pasca anestesi harus kita berikan tindakannya Aditya Pranandaru. Kok masih banyak yang berkurang toh ini? Dikasih sesi post test malah banyak yang live. Tadinya 67 tinggal 51. Tadi soalnya gimana? Kita lakukan apa kalau terjadi nyeri kepala? Mohon maaf Bu, minta tolong Bu. Nyeri kepala kita berikan apa, Mas? Biasanya dilakukan tirabaring, rehidrasi, dan analgetik. Ya, pinter. Oke, baik. Sekarang teman-teman tugas adalah mencari terkait dengan, boleh nanti teman-teman off cam ya, silakan cari tentang hipertermi maligna dan perawatan pasien pasca anestesi yang belum sadar itu harus diapakan. Ya. Paham teman-teman? Paham Bu. Ya, jadi silakan nanti habis ini teman-teman tidak boleh live ya, nanti takutnya kalau live Anda susah lagi masuknya. Ya, nanti saya absennya nanti di belakang. Jadi yang absen pada hari ini nanti akan dapat nilai tambahan ya, yang mengikuti Zoom. Tapi yang misalnya yang tidak bisa mengikuti Zoom ya berarti nasib ya, karena memang ada kendala teknis. Ya, jadi tugas kalian adalah terkait dengan hipertermi maligna itu apa dan mengapa bisa terjadi pasca diberikannya anestesi. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan perawatan pulih sadar yang lama. Ya, kemarin sedikit sudah Bu Nova sampaikan, tapi silakan Anda nanti jawab saja secara singkat. Waktu sampai dengan pukul 12.30 ya. Siap, teman-teman? Baik, Bu. Siap, Ya. Bu. Siap, Bu.